Rahayu, salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya Ki Demang, ini kebetulan ada tamu istimewa Pak Bambang Ir. Luar biasa ya, ke Kampung Budaya Polowijen ini. Pak, terima kasih loh sudah berkenan mampir ke sini. Oh ya, saya membangun kampung harus selalu cari ilmu. Keliling dikunjungi terus. Nah, ini saya harus mengguru ke Ki Demang. Oh, kebalik ini, malah saya justru pengen. Ki Demang ini punya keahlian dalam bidang seni budaya. Dan membangun kampung itu, maaf, tidak hanya lingkungan hidup saja, Iya. seni budaya. Nah, saya tidak punya keahlian itu, maka saya harus sowan, belajar. Inilah kerjasama, inilah persatuan antar kampung. Sila ketiga dalam Pancasila. Betul. Sama ceritanya enggak gitu, Pak. Adanya Kampung Budaya Polowijen, 2 tahun sebelumnya berdiri Kampung Budaya Polowijen, kami juga ke Glintung Go Green, Pak. Oh iya. Belajar ke Kampung Glintung Go Green, maunya juga tanam-tanam. Tetapi belajar tanam-tanam diterapkan di sini nggak cocok. Ya. Munculnya malah justru Kampung Budaya Polowijen. Jadi inspirasinya dari Pak itu. Ya, Gitu loh. nah, ini saling menginspirasi ya. Kalau saya ikuti Kampung Budaya Polowijen, Ya. ya, kira-kira tahun 2015, 7 tahun yang lalu pernah ke Kampung Glintung. Kan? Betul. Tapi ternyata dengan tertatih-tatih Kampung Budaya Polowijen, potensinya seni budaya. Iya. Maka Ki Demang membangun seni budaya ini. Dengan kemandirian, awalnya sendirian, Iya. ditertawain orang, tapi ternyata ini bangun ya, Iya. kemandirian itu. Maka Kampung Tematik Indonesia, kalau lagi ke Malang, saya rekomendasikan datang dan belajar di Kampung Budaya Polowijen. Terima kasih, jangan lupa juga datang ke rumah inspirasi rumah prestasinya Ya. Glintung Go Green, Pak Bambang Ir. Itulah pertama kali adanya sebuah kampung yang mendapatkan penghargaan internasional, dapat apa itu, Pak, di Guangzhou itu? Guangzhou Award. Guangzhou Award ya. Jadi sebuah penghargaan yang cukup prestisius. Biasanya yang dihargai itu adalah wali kota atau bupati yang sedang membangun kampungnya. Tapi ini enggak, ini orang kampung yang mendapatkan penghargaan di Pak Cina RW. sana, Pak RW ya. Mohon maaf, kelasnya Pak RW mendapatkan penghargaan di sana. Dan semuanya disetarakan dengan kepala daerah. Ini kan yang luar biasa di situ. Tapi jangan lupa, gara-gara Glintung Go Green, gara-gara Pak Bambang Ir, Kota Malang mendapatkan penghargaan Kalpataru tahun 2000 berapa, Pak? 18. 2018. Ya karena Glintung Go Green, karena Pak Bambang Ir yang menjadi tokoh inovasi lingkungan tingkat nasional. Ya. Itu sehingga kemudian kita ini belajar terus. Wah, ini kok aneh, ada orang yang sebuah prestasi yang diraih oleh perseorangan yang kemudian menginspirasi se-Indonesia gitu kan. Bukan daerahnya. Kan ini luar biasa, ini patut dicontoh ini kan, Ya, gitu. tetapi tetap kita harus mencari ilmu. Saya terus mencari ilmu. Iya. Kalau seni budaya, apalagi Topeng. Nah, Panji Gading tuh, Pak. Panji Gading datang di Kampung Budaya Polowijen di Kota Malang. Nah, ini kawasannya Ken Dedes. Oh iya, adanya Kampung Budaya Polowijen itu ya memang karena di depan ada situs Ken Dedes, Empu Purwa, terus kemudian ada makam Mbah Reni, Empu Topeng Malang, orang yang pertama kali Empu membuat topeng. Itu yang sebenarnya kita akhirnya tidak bisa noleh ke sana kemari, ya akhirnya kita pelestarian topeng ini karya-karya kami semuanya, Pak Bambang, kan gitu ya, Ya. soal topeng di Malang ini. Maka saya dan Ki Demang mengajak kampung-kampung tematik di seluruh Indonesia. Ayo kita bangkit, membangun kampung-kampung kita. Kita bangun negeri ini dari kampung-kampung kita. Iya. Tujuan akhir kesejahteraan warga kampung. Terima kasih.
Ya, sama-sama ya. Ini kita sambil ngopi ya. Oh. Ya, ngopi dulu nih ya. Pak Bambang ya, silahkan ya kita. Nah, pesannya apa Pak Bambang? Kami ini kan kampung-kampung kan punya banyak ragam potensi dan semuanya tidak bisa diseragamkan. Kira-kira yang perlu digerakkan dan perlu ditingkatkan itu harus dimulai dari mana, Pak? Ya dari potensi yang dimiliki di kampung itu. Sekarang kan potensinya Polowijen ini seni budaya terutama topeng. Saya hari ini ke sini, terakhir saya ke sini tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Sebelum Covid-19? Sebelum Covid. Ternyata sekarang jauh lebih bagus lagi. Ini pertanda bahwa kampung ini sudah memasuki tahap SDGs, Sustainable Development Goals. Bisa bertahan, bisa berlanjut karena ada potensi-potensi yang dikembangkan. Maka tidak salah kalau belajar di kampung budaya Polowijen. Dan juga tidak salah, saudara, karena Pak Bambang ini menjadi inspirator, tokoh penggerak, dan lain sebagainya. Di hampir seluruh Indonesia keliling ya. Kemarin saya lihat di Brebes, bahkan ke kampung budaya Jalawastu. Saya tahu betul itu. Sana ke Palu juga. Ke Palu kemarin ke kampung Palu, ya. Ke Palu. Terus kemudian di Tangerang itu ada ratusan kampung tematik yang dibesut oleh Pak Bambang ya dengan memunculkan ide gagasan dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali nama-nama kampung yang unik, antik, kreatif kan begitu ya. Ada kampung Talas, ternyata kampung tertib lalu lintas. Saya kira tanaman talasnya di sana memang budidaya talas, ternyata kampung itu adalah kampung tertib lalu lintas. Itu Tangerang ya. Memang keberhasilan sebuah kampung juga tergantung aspek leadership, kepemimpinan. Bagaimana Pak RW-nya, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Bupatinya. Kalau tidak care pada kampung, ya berat. Maka marilah kita minta para bupati, wali kota di Indonesia ini perhatikan kampung. Perhatikan kampung berarti ya. Caranya gimana Pak? Jangan datang waktu pemilu saja. Ya itu, betul. Jadi caranya sederhana, rutin di kampung dicangkrui apa masalahnya, ada potensi dikembangkan. Jadi apa penting bisa mengangkat ekonominya. Ya, sesuai dengan tupoksi dinas OPD masing-masing. Berarti dinas harus masuk juga. Iya. Masuk gitu kan untuk kemudian mengelaborasi kampung-kampung itu bisa jadi apa begitu Pak ya? Ya. Supportnya di situ ternyata ya. Harus kolaborasi antara dinas, tidak boleh ada ego sektoral, ego dinas ya. Kampung seni budaya udah bagus. Bagaimana dinas pertanian ketahanan pangan masuk di kampung ini? Dinas UKM-nya bagaimana? Mendorong. Memang yang paling kuat seni budayanya. Itulah di kampung budaya Polowijen. Namanya tematik. Nah, temanya seni budaya, tapi bukan berarti tidak memperhatikan aspek yang lain. Iya betul. Di sini juga ada kerajinan membatik, membuat topeng ini ya. Itu kan berarti faktor koperasi perindustrian perdagangan itu ada di sini Pak. Ada di sini. Ya, bagus. Gitu. UKM-nya jalan. UKM-nya jalan. Itu yang penting di situ itu Pak. Pak, mungkin kata terakhir pesan yang perlu disampaikan oleh para pegiat kampung, khusus pegiat kampung gimana? Mereka kan sudah berjuang tertatih-tatih gitu kan, terus nggak tahu siang malam gitu ya, dia mengabdikan dirinya kepada kampung agar kemudian tidak kendor atau surut semangat dan motivasinya. Apa yang harus dilakukan pada pegiat? Pertama, membangun kampung niati sebagai ibadah. Oke, ibadah. Bukan untuk meraih gelar juara lomba, ibadah. Yang kedua, membangun kampung harus gila. Singkatan dari gali inovasi langsung aksi. Gila, gali inovasi langsung aksi. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Bambang. Ini acaranya adalah acara Ki Demang Sibuk Ngopi. Oke, terima kasih.